Tadi Pak Dewan bicara masalah kunjungan kerja ya Pak. Yang saya perhatikan terkait dengan kunker DPR, itu kan selama ini tidak pernah terekspos Pak. Tapi bisa nggak, mungkin tidak, kalau seandainya kegiatan kunjungan kerja di luar daerah, itu mungkin ada salah satu lah wartawan atau siapa yang bisa post kegiatan itu. Saya pikir bisa aja, saya malah mendukung. Kemarin saya melihat yang komisi 1 ya, yang ke KPU itu kan juga udah komunikasi dengan media, dimasukkan berita sehingga naik. Itu seharusnya begitu. Jadi kunjungan kita itu diketahui oleh Sewu dan nanti ditindaklanjuti. Kalau dewan kunjungan dapat ilmu, syukur bisa dengan dinas terkait diajaknya. Nah itu dibahas bareng mau kemana, diterapkannya mau kemana nih Sewu. Itu baru ada hasil. Juga salah kalau kita nggak berani mempublikasikan ya, biar sama-sama lah kita ini terawasi dengan sendirinya kan. Kalau nol, ngapain duit gede dibuang-buang kalau nggak ada hasil ya. Itu saya cocok itu. Maka waktu saya melihat kan komisi 1 ngupload itu sudah menunjukkan ke media, saya cocok itu. Jadi perlu komunikasi, tidak harus karena secara aturan mungkin nggak bisa membawa parlemen tadi. Yang penting komunikasi. Ya betul. Dan kalau sudah begitu kan jadi beban kami. Ya. Kalau nggak jalan itu Mas. Cocok. Kita kembali ke pertanyaan awal Pak, terkait dengan wajah Kabupaten Pringsewu. Kalau menurut versi Pak Dewan sendiri, itu langkah-langkah apa yang bisa diambil sebagai perwakilan daripada rakyat? Iya, kalau ngomong wajah itu berarti kan tampilan. Ya, betul. Tampilan itu nggak jauh-jauh infrastruktur. Nah, yang paling kelihatan betul bangun dari jembatan Buluk sampai perapatan lampu merah kotanya, titik kotanya. Itu pun sampai hari ini belum bisa. Jadi memang perlu pemikiran, perlu upaya-upaya maksimal. Tentu kalau ngomong anggaran kan kemampuan dari Pringsewu sendiri PAD-nya rendah banget. Nggak mungkin bisa bangun dari kantong sendiri. Akan tetapi kita sebagai anggota DPRD juga sudah berupaya terus dengan menekan untuk memaksimalkan ke Bapenda. Tapi jangan juga menyengsarakan rakyat gitu. Kan termasuk pajak segala pada itu kita juga akhirnya bantu komunikasi itu. Jadi kalau ngomong pajak Kabupaten Pringsewu artinya nggak bisa lepas dari anggaran. Nah, satu-satunya lobby ke pusat inilah biar nggak seperti ini udah 14 tahun masih begitu-begitu aja. Tapi ada kewenangan nggak Pak sebagai anggota dewan untuk mencari anggaran di pusat? Ya dewan itu tupoksinya jelas Mas. Ya, tupoksinya pengawasan, menganggarkan itu budgeting, menganggarkan bahas anggaran cuma di sini. Terus sama membuat aturan-aturan. Ya, sebagai pribadi mungkin bantu lobby-lobby boleh aja. Kita sebagai lembaga dewannya secara resmi ke sana bangun komunikasi. Ya. Tapi kan yang nanti turun tetap pemerintah daerah ini yang harus hadir, ya. Dewan menyambungkan. Kalau menurut Bapak selama ini memang dari sisi pemerintah daerah sendiri tidak ada kreativitas untuk ambil anggaran di pusat ya? Saya pikir mereka pasti sudah nyoba-nyoba, tapi mungkin takut dengan resiko. Karena pernah kita kita ngundang waktu itu saya masih di Komisi 4. Sebelumnya kami ini Komisi 4 ke Kemenpora. Di situ ada peluang-peluang. Terus ada di Dirjen penanganan penyakit itu. Ada orang yang kerja. Itu alat ditawar banyak. Kita udah sampaikan. Tapi sampai hari ini pun tidak lanjutnya nggak ada. Itu nggak tahu siapa yang salah. Kalau mereka ngomongnya sulit dan sebagainya. Saya yakin kalau komunikasinya baik, jemputnya dengan cara-cara yang baik dan bisa ini dalam artian kan
jalan yang harus mereka lakukan udah ngerti gitu. Berarti butuh orang-orang khusus yang memang mentalnya pemberani ya Iya, Pak? iya, saya pikir iya. Perlu itulah. Nggak bisa kita ini bukan ngajarinya nggak lempeng, enggak. tapi inilah upaya maksimal itu. Upaya maksimal tentu ikhtiar dan yang lain-lain. Itu harus dilakukan. Sayang betul kalau ini kan standar-standar aja. Ya. 14 tahun masih begini-begini aja, jalan didiemin aja, nggak harus diupayakan aja, dibangun ini sama pemerintah pusat. Iya. Tapi yang upaya kita kan harusnya kelihatan perubahan-perubahan yang nyata. Tapi memang setelah saya khususnya masuk di Dewan ini kan 2019, setelah itu COVID. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan juga terbatas banget. Itu baru bisa di dua-dua inilah mulai kelihatan kita bisa bangun, tapi ya kecil sekali. Memang cukup memprihatinkan kita ini. Maka kalau ngomong anggaran ya itu mubrak-mubrak kepala bapendanya untuk meningkatkan PAD. Ngampun juga Pak sama kita itu waktu ini. Saya melihat di retribusi parkir juga ya masih kurang maksimal. Artinya kan Bapak di Banggar secara otomatis kan tahu tuh terkait dengan PAD yang ada di Kabupaten Pringsewu juga kan. Nah, mungkin Bapak punya pesan atau apa yang bisa disampaikan Pak untuk pemerintah daerah Pak? Iya, saya pikir lebih di pengawasannya lebih tingkatkan. Terus di Pringsewu ini juga banyak usaha-usaha kuliner dan lain-lain. Secara retribusinya belum ketemu lah, belum maksimal. Pajak belum maksimal. Itu nggak harus, saya pikir nggak harus meningkatkan nilai pajak sampai setinggi-tingginya, tapi menertibkan aja. Kalau semua punya kesadaran pajak itu juga banyak. Nah ini juga perlu pemikiran. Kalau saya melihat Pak Waskito sih sekarang kerjanya cukup bagus ya. Pak Benda yang baru ini lumayan lah terobosan-terobosannya. Memang ada hal yang kelihatan itu banyak peluang duit tapi kita nggak bisa kelola. Seperti Multi M ini kan parkiran itu sebenarnya kan kita nggak ngambil itu. Karena parkiran memang punya mereka sendiri. Tapi sebenarnya kalau dengan pendekatan, karena ini juga bukan untuk kita, untuk bangun kabupaten juga. Mungkin pengusahanya juga punya kesadaran ditingkatkan. Diambil mereka atau di pihak ketiga kan pemerintah daerah dapat tambahan pemasukan. Kalau mereka usaha, kalau yang jalur transportasinya jelek juga pengunjungnya kurang ya. Itu tapi ya itu pendekatan keluarga jelaskan. Saya pikir mungkin karena itu kurangnya pendekatan dan memberikan pemahaman yang jelas. Jadi adanya curiga-curiga toh, kemarin banyak nanti bocor, cuma dikorupsi. Itu bahasa itu enak nggak enak sih kita. Gitu. Tapi orang siap jadi pejabat publik itu siap diomong elek Pak. Yang penting kerja terus, gusur kerja baik gitu aja. Kalau target Bapak untuk di tahun 2023 nanti Pak, Bapak kan di Banggar nih. Apa targetnya Pak untuk Kabupaten Pringsewu ini Pak? Ya, kalau pemerintah ini kan memang punya target ini lebih ke arah perekonomian, perbaikan ekonomi, lebih meningkatkan itu. Tapi ya tetap prioritas kalau menurut saya jalur-jalur yang bersentuhan untuk peningkatan ekonomi, transportasi ya. Iya, itu tetap menaikkan. Di samping bina usaha kecil menengah ini alhamdulillah Pringsewu kan lagi buka ini juga klinik UMKM ini juga mudah-mudahan bisa meningkatkan selama pelayanannya benar-benar. Jangan ada lagi yang ini itulah yang aneh-aneh gitu. Ya kalau pesan Pak Bupati sih kemarin terkait dengan launching klinik UMKM kemarin itu segala pengurusan perizinan itu semuanya kan gratis. Tidak ada sepeser pun yang biaya. Artinya kan itu salah satu pelayanan yang terbaik untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Pringsewu ini kan. Cuman yang menjadi keluhan bagi masyarakat pelaku UMKM itu memang terkendala di market Pak. Mereka produksi nih, cuman mereka tidak bisa untuk memasarkan produk mereka.
Itu yang menjadi kendala mereka terutama sih. Kalau menurut Pak Dewan gimana itu Pak? Iya, itu saya dapat yang seperti itu juga waktu reses Mas kemarin Mas. Ya. Mereka itu pengen kita sarankan kan, belum usaha tambahan kalau panen iya. Selepas panen padangan ibu-ibu, ya udah usaha gorengan ini. Tak kasih minyaknya bahasanya saya. Ya. Kalau saya datang ke masyarakat memang ada oleh-oleh. Gitu. Udah tak kasih nih latihan. Iya Pak, tapi masalahnya pasarnya ini payah. Ini maka ya perlu hadir pemerintah daerah ini perlu hadir juga, jalin komunikasi dengan yang luar, menjalani lah, artinya menginformasikan. Kalau masyarakat itu ngeluh, tapi harapannya juga masyarakat juga di samping disupport, mungkin ada bantuan-bantuan yang sekarang ini kan juga ada nih peluang bantuan untuk UMKM. Itu selama itu tepat sasaran dan digunakan dengan baik. Harapannya itu kami ya berharap masyarakat juga tidak menyalahgunakan. Kadang salah dapat bantuan untuk beli apa ini itu yang tidak di sesuai luar, dengan tentukan ya Pak ya? itu sehingganya susah terus nyalahin lagi ke kita. Nah itu. Tapi kita insya Allah lah, kalau UMKM ini udah mulai dibukakan jalan dari bawah dengan adanya klinik ini, keluhan direspon, terus termasuk kesulitan di pasar ini nanti harus dicarikan juga untuk sama-sama. Nyari itu bukan berarti nampung terus ditumpuk, nggak jelas juga kan. Iya. Nyatanya Bandar Lampung itu arat-arat jalan kabeh. Kita sebenarnya di sini dibukakan. Pemerintah misalnya buka setan khusus oleh-oleh. Ini kan juga sebuah jalan untuk memikirkan pasar. Gitu. Kalau sudah ngomplek orang kemanapun, di sana tempat itu diambil. Gitu. Di samping kualitas, memang kualitas yang ya. Berarti memang di Kabupaten Gresik butuh tempat khusus untuk para pelaku UMKM itu Pak? Ya sebaiknya sih ada gitu. Komplek-komplek lah kayak khusus olahan industri kecil, rumah tangga itu ada tempatnya. Sebaiknya gitu. Koperindak ini ambil peranan lah. Kayak rest area ini kan kurang maksimal nih pemanfaatannya, hanya sekedar untuk ngopi dan sebagainya. Sementara bisa digunakan itu juga jadi sentra pasar oleh-oleh Pringsewu. Nah, pengusaha kecil menengah yang mainnya olahan itu diarahkan ke sana, kasih bantuan tapi kamu buat ini, itu memang harus diarahkan diawasi.